Penonton setia video Evangelis Roni Suwono, jika Anda merasa terberkati dengan video ini, mohon bantu like dan share di semua kontak Anda. Saya sedang berjuang bersama dengan Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak dukungan dan empatinya yang Anda berikan kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan Yesus Kristus. Salam damai bagi semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono. Selamat malam, kita berjumpa kembali lewat Zoom yang sengaja kita akan ngobrol santai dengan akal sehat. Hari ini kita akan membahas satu judul, Hukuman Mati Alkitabiahkah. Bapak Ibu, judul ini membuat saya punya ide dari Pak Liman, karena tanpa sadar di dalam negeri kita saat ini terjadi satu hiruk pikuk oleh karena satu kasus yang besar yang melibatkan Bapak Ferdi Sambo. Akibat perbuatan beliau telah menimbulkan banyak persoalan dan spekulasi tentang sanksi hukum. Salah satunya bisa juga menimbulkan vonis hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman kurungan paling lama 20 tahun akibat meninggalnya seorang yang bernama Brigadir J, ajudan daripada Bapak Ferdi Sambo. Nah, Bapak Ibu, malam ini kita akan ngobrol santai dengan akal sehat tentang satu judul, Hukuman Mati Alkitabiahkah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat satu ayat firman Tuhan lebih dulu. Apa yang menjadi kehendak hati Tuhan? Dari Ulangan pasal 5, ayatnya yang ke-17, yang ada di dalam 10 perintah Tuhan. Perintah ini, 10 perintah Tuhan ini ditulis dengan jari Tuhan sendiri pada 2 loh batu sampai 2 kali. Artinya ini merupakan perintah yang penting dari Tuhan untuk semua umat manusia. Perintahnya singkat, jangan membunuh. Nah, saudara, firman Tuhan jangan membunuh itu merupakan isi hati Tuhan. Tuhan tidak menghendaki pembunuhan itu terjadi. Tetapi kenyataannya di dalam hidup kita bermasyarakat, vonis hukuman mati itu pun juga pernah dilakukan di Indonesia juga. Saudara, kenapa? Karena pemerintah punya banyak macam pertimbangan. Sebelum kita ke sana, mungkin Pak Fran sudah menyimpan, mempersiapkan satu video dari seorang bandar narkoba yang kita akan saksikan tayangannya. Mungkin Pak Fran sudah siapkan, Bapak Freddy yang dieksekusi mati, juga Ferdi Sambo. Silakan Pak Fran, 2 video itu dijejer enggak apa-apa. Akibat perbuatannya, Ferdi Sambo disangkakan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan 56 tentang pembunuhan berencana. Sambo terancam hukuman mati atau kurungan penjara seumur hidup. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah
terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Jebolan Akademi Polisi tahun 1994 ini sekarang telah mendekam di rutan Makobrimob dengan penjagaan ketat. Tim TV One mengabarkan. Itu tadi yang nanya Freddy Budiman itu termasuk target kita, ya kita akan desak itu. Karena selama ini dia katakan mau gunakan hak hukumnya, tapi kapan dia gunakan itu dia harus ada ketegasan, ya. Kita berikan batas waktu. Freddy Budiman merupakan gembong narkoba yang pada 2012 menyelundupkan 1,4 juta pil ekstasi, dan di 2013 Freddy Budiman oleh pengadilan dijatuhi hukuman mati. Dan tidak hanya itu, di dalam lapas Freddy Budiman juga membuat sensasi menggunakan ruangan untuk ruangan yang istimewa, dan bahkan Freddy dapat mendatangkan model-model untuk berpesta seks di dalam lapas. Dan tidak hanya itu, saat Freddy dipindahkan ke Nusa Kambangan, Lapas Batu, Freddy juga masih bisa mengendalikan bisnis narkobanya dari dalam penjara Lapas Batu. Dan sebelum Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan menargetkan Freddy Budiman masuk dalam eksekusi mati jilid 3, beberapa saat yang lalu Freddy Budiman saat dipindahkan dari Lapas Gunung Sindur Bogor menuju ke Lapas Pasir Putih Nusa Kambangan menyatakan siap untuk dieksekusi mati. Dan sekarang ini lebih memperdalam aja, ngadapin, ya mempersiapkan kematian gitu. Mungkin kan Indonesia mau eksekusi saya kan? Oh gitu. Tahu semua terpidana mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dua video berturut-turut. Yang pertama tentang keputusan atau hukuman pidana, pasal-pasal yang disangkakan kepada Bapak Verdi Sambo akan diancam dengan hukuman mati, kurungan seumur hidup, atau kurungan selama-lamanya 20 tahun. Video yang kedua adalah video daripada Freddy Budiman, gembong ekstasi, yang dieksekusi mati jilid 3. Artinya di Indonesia hukuman mati juga dijalankan. Kepada siapa? Kepada orang-orang tertentu dalam tanda kutip yang tindakan pidananya menurut negara tidak bisa ditoleransi lagi. Nah, Bapak Ibu, jika saya ditanya secara pribadi, ya ini kita ngobrol santai, Bapak Ibu boleh memberikan pandangan masing-masing. Saya jika ada pilihan yang lain, saya memilih untuk tidak mengeksekusi mati. Di situ tadi kan masih ada pilihan, yaitu bisa penjara seumur hidup, kurungan seumur hidup, atau kurungan selama-lamanya 20 tahun. Itu menurut saya pribadi. Tetapi ketika negara mengeksekusi seseorang yang dianggap berbuat sangat jahat, apakah negara salah? Dan saya lihat di dunia ini negara yang paling banyak menghukum mati kelihatannya adalah China. Hampir setiap koruptor, pembuat kejahatan, itu tidak ada ampun di negeri tirai bambu ini. Hukum mati, dor. Dan begitu diputuskan dengan tenggang waktu
eksekusi itu tidak lama. Sesegera mungkin dijalankan. Nah, pertanyaannya, jika negara menjalankan eksekusi hukuman mati, apakah negara juga salah? Ternyata Alkitab memberikan petunjuk. Negara tidak salah loh. Yang salah adalah rakyat yang sengaja berbuat jahat kepada negara. Ayatnya saya bacakan biar tidak terputus. Roma 13 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Lanjut. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Bapak Ibu, firman Tuhan ini memberikan petunjuk buat kita. Ternyata tidak ada pemerintahan satupun di bawah kolong langit ini yang tidak berasal daripada Allah. Dan pemerintah ternyata adalah hamba Allah, wakil Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dan nasihatnya, kita tidak perlu takut kalau kita selalu berbuat baik kepada pemerintah. Kita akan dapat pujian. Tetapi siapa yang takut adalah mereka yang berbuat jahat kepada pemerintah. Siap-siap karena pemerintah bawa pedang untuk melampiaskan murka Allah. Sehingga dengan demikian saya pun bisa menerima apapun yang dibuat oleh pemerintah, baik Indonesia maupun pemerintah yang lainnya. Mereka ini menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah untuk mengatur supaya rakyatnya tertib, aman, hidupnya sejahtera. Otomatis pemerintah punya hak untuk memberikan sanksi hukum sesuai dengan undang-undang di negeri mana saja yang berlaku atas mereka-mereka yang bertindak dengan kejahatan. Termasuk eksekusi mati. Satu misal demikian. Tetapi tadi saya sudah jelaskan, jika saya ditanya saya pribadi, saya milih menjatuhkan hukuman yang lain. Sebab saya masih berandai-andai. Siapa tahu dia tidak dihukum mati, tetapi dia masih punya kesempatan dia untuk bertobat. Nah, Bapak Ibu, ayat firman Tuhan tadi, saya tergelitik dengan ayat yang ke-6. Silakan Pak Fran. Roma 13 ayat ke-6 itu ditampilkan.
Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Saya ingin mengingatkan, hai engkau orang Kristen yang ngaku percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengutamakan kesetiaan, ketaatan kepada Allah, termasuk engkau hamba-hamba Tuhan, sahabat saya, yang mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Lewat video saya mengingatkan, sudahkah kamu membayar pajak kepada pemerintah negeri yang kita cintai, Indonesia ini? Kita lahir di Indonesia, cari rezeki di Indonesia, mati juga di Indonesia. Apa sumbangsi kita? Khususnya, mohon maaf bicara, dalam tanda kutip, gereja-gereja tertentu yang besar, yang megah, di mana para pendeta dan keluarganya menikmati segala macam fasilitas yang luar biasa. Sudahkah engkau punya NPWP? Sudahkah engkau bayar pajak? Sebagai bukti, engkau adalah warga yang mencintai negeri tercinta Indonesia ini dengan ikut mengisi kemerdekaan yang sudah dipersembahkan oleh para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur, sehingga mempersembahkan kemerdekaan buat kita bersama seluruh rakyat Indonesia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dengan Anda membayar pajak, sesungguhnya kita telah ikut mengabdikan diri, ikut punya sumbangsih di dalam mengisi kemerdekaan yang kita sendiri tidak ikut berperang. Tetapi itulah salah satunya menjadi orang Kristen yang kata kita semuanya diberkati untuk menjadi berkat. Jangan ngemplang pajak. Saudara, kembali kepada hukuman mati tadi. Saya sedang berandai-andai. Siapa tahu orang yang diampuni itu masih sempat bertobat. Kita lihat ada orang yang namanya Saulus. Jahatnya luar biasa di dalam Alkitab. Setiap pengikut jalan Tuhan, pengikut Yesus Kristus Tuhan, oleh Saulus sengaja dikejar, ditangkap, dianiaya, bahkan dia setuju untuk dibunuh. Kita lihat lebih dulu. Kisah Rasul pasal 7 ayat 59 sampai 60 ditambah Kisah Rasul pasal 8 ayat 1a. Kisah Rasul pasal 7 59 60 bisa ditayangkan Pak Fran? Oke, saya bacakan Kisah Rasul pasal 7 ayat 59 60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Saudara, itu adalah kisah Stefanus, salah satu murid Tuhan Yesus, murid para rasul, yang mati dirajam batu. Dan saat Stefanus dirajam batu, si Saulus itu ada di situ. Bukti bahwa dia menyetujui eksekusi mati, karena memang Saulus adalah orang yang jahat sekali, memusuhi murid-murid Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, kita tidak menyangka orang sejahat ini pun Tuhan yang tadi bersabda, "Jangan membunuh," ternyata adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Masih berkenan mengampuni Saulus yang jahat. Bahkan memilih Saulus menjadi alatnya, menjadi muridnya untuk
Saulus yang kemudian berubah namanya menjadi Paulus, Rasul Paulus, salah satu rasul yang menulis begitu banyak di Alkitab Perjanjian Baru. Dengan pengampunannya itu tadi, Saulus dipilih menjadi salah satu alatnya yang memberitakan Injil Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan kelima. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah kisah seorang yang bernama Saulus, itu bertobat. Oleh Yesus Kristus Tuhan, dipanggil secara pribadi, lewat satu mukjizat, ada sinar yang menyilaukan, yang menjadikan dia rebah ketika dia hendak menangkap, membunuh, baik laki-laki maupun perempuan, pengikut jalan Tuhan. Nah, saudara, dari rebahnya itu, oleh karena Saulus adalah orang pandai, dia langsung berpikir secara cerdas. Sesuatu yang dahsyat ini pasti bukan manusia yang melakukan. Oleh karena itu, dia langsung kemudian bertanya, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Dia langsung bertanya, siapakah engkau Tuhan? Langsung dibalik cahaya yang menyilaukan tadi, ada suara yang menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lewat kesaksian firman Tuhan ini sekaligus Anda dan saya diyakinkan ternyata ada Tuhan yang tidak nampak, tetapi yang maha kuasa, yang bisa menangkap Saulus yang jahat itu menjadi bertobat dengan peristiwa yang dahsyat, karena murid-muridnya, anak-anak Yesus Kristus Tuhan dianiaya. Dia menyatakan diri bahwa nama Tuhan satu-satunya yang hidup sebagai pencipta langit bumi dengan segenap isinya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lewat peristiwa ini tadi, akhirnya saya berkesimpulan, memang isi hati Tuhan yang paling dalam, yang sesungguhnya, dia lebih senang memberikan pengampunan daripada dia harus menjatuhkan sanksi orang yang berbuat jahat itu harus mati. Termasuk ketika pertarungan hidup dan mati Daud-Tony dan Sai Baba, saya tidak yakin itu adalah perbuatan dari Tuhan Yesus, karena Daud-Tony berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kemudian mental dan membunuh Sai Baba. Buktinya apa? Saulus ini adalah orang yang kejam.
Hampir semua murid Tuhan Yesus, pengikut jalan Tuhan itu ditangkap, dibunuh, dirajam batu, dan diadili, disiksa, dan lain sebagainya. Ternyata Yesus yang adalah Tuhan, yang menghadirkan mukjizat dan memberikan suara, menjadikan Saulus itu mendengar, termasuk beberapa pengikut Saulus. Itu adalah Tuhan yang lebih senang mengampuni daripada membunuh. Penutup keterangan saya, kita membaca ayat dari Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian Bapak Ibu yang saya bisa paparkan sebagai awal. Kita berdiskusi, ngobrol santai dengan akal yang sehat. Saya berikan kesempatan memberikan pendapat. Sahabat saya Liman Handoko yang memberikan ide sehingga judul hari ini kita tayangkan. Silakan Pak Liman, mungkin Anda akan segera balik kanan untuk siap-siap Zoom. Oke, makasih Pak. Oke. Kalau saya memandang dari sudut Alkitab Pak, bukan dari sudut manapun juga, karena menyangkut Alkitab, apa yang Alkitab katakan, ya saya akan bicara mengenai Alkitab, apakah Alkitab biar atau tidak. Setelah ada orang yang memang menentang kepada hukum-hukum mati, ada orang yang menentang, terutama dari golongan-golongan liberal. Dia menentang, ada beberapa ayat dia katakan, satu, Allah itu kan kasih. Dia bicara gitu, Allah itu kasih dan Allah yang maha pengampun. Jadi tidak mungkin Allah menjatuhkan sesuatu hukuman mati karena Allah sifatnya kasih dan pengampun. Itu yang alasan pertama. Alasan kedua yang saya juga lihat beberapa alasan dalam kitab di dalam Keluaran 20:13 dan 10 perintah Allah jangan membunuh. Itu ada dua alasan, tiga alasan mengatakan orang Kristen itu kan hidup matinya ada tangan Tuhan, bukan tangan manusia. Itu ada tiga hal yang dia ungkapkan. Tapi saya akan mencoba membahas secara singkat pengajaran Alkitab apa yang masuk hukuman mati diperbolehkan atau tidak. Soalnya kalau saya membaca dalam kitab Kejadian 9 ayat 6, sebelum Taurat Musa itu muncul, sudah ada hukuman mati. Saya Kejadian 9 ayat 6, coba Pak Frans bisa tampilkan, kalau saya tidak bisa. Kan Kejadian 9 ayat 6, sebelum Taurat Musa muncul, itu sudah ada hukuman mati, itu hukum yang diberikan oleh Nabi Nuh. Bagaimana membunuh harus dijatuhi hukuman mati. Kejadian 9 ayat 6. Sebelum Taurat Musa. Bisa minta tolong? Bisa ditanyakan? Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia bentuk gambarnya sendiri. Siapa yang menumpahkan darah yang tertumpah oleh manusia. Itu hukum yang diberikan Allah kepada Nuh untuk menjatuhi hukuman mati kepada seorang pembunuh. Itu hukum yang sebelum Taurat Musa. Sekarang kita masuk dalam Taurat Musa. Sudah ada banyak yang saya tahu, ternyata hukum-hukum Musa itu menghendaki hukuman mati. Kalau saya membaca dalam kitab Ulangan, kitab Keluaran 21:16, saudara. Setiap statement yang saya utarakan itu ada dasar kitab sucinya. Menculik, saudara. Menculik itu sudah dihukum mati. Menculik aja dihukum mati. Keluaran 21:16 nanti sudah bisa baca sendiri. Menculik, saudara. Saudara bekerja pada hari Sabat, saudara. Keluaran 35 ayat 2, saudara. Itu pun juga dihukum mati. Ini saya jelaskan bagaimana hukuman mati terjadi pada waktu zaman Musa, saudara. Mengutuk ayah atau ibunya, Imamat 20 ayat 9, itu juga hukuman mati. Homoseksual, berzina, Imamat 20, 10, 12, Imamat 20, 13, 16, dihukum mati. Dan lebih-lebih setelah nubuat palsu.
Itu kalau Nabi bernubuat satu kali salah, itu hukumannya dalam Ulangan 13-10, hukuman mati. Nah itu jangan main-main dengan nubuat. Karena hukuman mati itu menanti dalam kitab Taurat Musa, kalau Nabi palsu itu muncul dengan nubuat palsu. Penyembah berhala, bahkan memperkosa, itu termasuk hukuman mati. Ulangan 22-25. Nanti bisa share dulu aja. Secara penghukumannya juga disebutkan, yaitu cara dibakar atau dilempari batu. Itu hukuman mati yang diterapkan oleh kitab Taurat Musa. Setelah kita lihat sekarang perjanjian baru. Perjanjian baru saya dikasih cuma 2, saya coba untuk mempelajari, saya coba untuk melihat perjanjian baru. Kalau sudah baca dalam Yohanes 8:1-11. Dalam itu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu mencoba Yesus dengan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Disodorkan seorang perempuan berbuat zina kepada Tuhan Yesus. Ini loh Tuhan kasarannya. Ini Tuhan. Ini ada saya dapatkan seorang perempuan yang berzina. Ini ahli-ahli Taurat memberikan masukan kepada Tuhan dengan cara mencobai Tuhan. Kenapa saya mencobai Tuhan? Dia membuat Tuhan itu, dia membuat satu masalah itu masalah hukum Taurat, tapi dia justru melanggar hukum Taurat. Kalau saya lihat, dia mencobai Tuhan dengan hukum Taurat, tapi dia melanggar hukum Taurat. Kenapa saya katakan dia melanggar hukum Taurat? Kenapa hanya perempuan aja yang diserahkan kepada Tuhan Yesus? Mana yang lakinya? Pastinya dua-dua kalau berzina. Tidak bisa berzina perempuan dimasukkan dia. Dia melanggar dalam kitab perjanjian lama atau di mana ada imamat atau ulangan harus dihadapkan. Tapi ini ahli Taurat menghadapkan kepada Yesus cuma satu orang wanita. Ini dia mengandalkan hukum Taurat tapi dengan melanggar hukum Taurat. Ini pertanyaan yang menjebak tapi sekaligus dia melanggar hukum Taurat. Seolah dia paling ahli hukum Taurat tapi dia melanggar. Di pengadilan justru banyak keadilan. Itu istilah kasarnya. Setelah di dalam motif orang-orang Taurat itu mendagangkan perempuan itu ada 2 motif. Bagaimana pendapatmu Tuhan Yesus? Apakah wanita ini perlu dihukum mati, dirajam batu, atau tidak? Setelah 2 pertanyaan ini menjebak sama sekali pada Tuhan Yesus. Kalau perempuan ini dihukum mati, kalau Tuhan mengatakan, ya sudah ahli Taurat hukuman mati. Setelah dia melanggar pada hukum Romawi. Setelah kalau membaca dalam kitab perjanjian lama, orang yang berhak menghukum mati adalah pemerintah Roma. Sedangkan Yesus adalah seorang Yahudi. Kalau dia mengatakan, hai ahli Taurat hukuman mati, dia pasti ditangkap oleh pemerintah Romawi. Karena yang pada waktu yang berhak adalah pemerintah Roma berhak. Yang kedua, kalau dia dilempari batu, kalau Tuhan mengatakan jangan dilempari batu karena dia penuh dengan kasih, kalau Tuhan mengatakan jangan dilempari batu, dia melanggar hukum Musa. Hukum Musa mengatakan orang yang berzina itu dihukum mati dengan cara dirajam batu. Jadi dua-dua jawaban ini seolah-olah kesalahan pada Yesus. Jawab ini salah, jawab itu salah. Seringkali bayar pajak, boleh kata bayar pajak, bingung gak dibayar apa, dibayar apa. Tapi Tuhan mempunyai hikmat dari Tuhan. Dia menjawab bukan dengan cara dihukum mati, kumpulkan hukum mati atau dirajam. Dia mengatakan barang siapa satu orang saja tidak berbuat dosa, orang pertama kali melempari perempuan, tapi tidak ada semuanya. Setelah kita petik dari pelajaran ini, saudara, Yesus pun tidak melarang hukuman mati. Dia tidak ada satu kata pun di dalam Yohanes 8:1-11, jangan melanggar, jangan membunuh, atau jangan melakukan hukuman mati. Tidak ada. Berarti secara eksplisit, saudara, hukuman mati ini Tuhan Yesus juga mengiyakan. Dia diam berarti setuju. Itu yang menurut ukuran saya. Yang kedua, kita ambil dari kitab Roma 13:1-7. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah diberi hak oleh Tuhan untuk menghukum orang yang menyalahi. Itu ada 2 perjanjian buat saya sudah jelas. Sebelum Taurat hukuman mati boleh diperbolehkan. Taurat Musa hukuman mati bahkan ditekankan lagi. Perjanjian baru Yesus tidak pernah menentang hukuman mati. Kalau menentang hukuman mati, dia pasti berkata pada Taurat, jangan hukum mati. Kamu tidak pernah hukum mati. Tidak, diam Tuhan Yesus. Tidak melarang dan tidak mengiyakan. Sehingga Yesus secara tidak langsung hukuman mati tidak ada masalah bagi dia.
perdebatan gitu. Jangan membunuh misalnya. Yang orang-orang mengatakan melanggar orang hukum Taurat. Saudara, satu ayat saudara tidak bisa, saya sering kali katakan, satu ayat itu harus menafsirkan ayat lain. Jangan membunuh itu bukan berarti menentang hukuman mati. Jangan membunuh itu memang betul-betul membunuh, tapi kalau pembunuh yang dibunuh saudara itu jadi masalah, saudara. Bukan masalah menentang hukuman mati, saudara. Misalnya orang seorang tentara pada waktu dihadapi medan perang, kill atau dibunuh atau membunuh, saudara. Kalau saya di rumah diam-diam di luar sedang perampok masuk, saudara, berhadapan dengan saya, saudara. Tidak ada jalan keluar bagi saya. Perampok keluar senjata yang senjata celurit menghantam saya di tembok, persis di tengah-tengah tembok, dan saya tidak ada kesempatan untuk berlari atau tidak apa. Dan saya tahu perampok itu pasti membunuh saya pasti bunuh. Kenapa saya lakukan saya bunuh? Karena ada hukum yang mengatakan kasihlah dirimu sendiri. Kasihlah Tuhan dengan segala hatimu, kasihlah dirimu sendiri. Kalau saya membiarkan saya dibunuh, bahwa saya tidak mengasihi diri sendiri. Itu alasan saya. Jadi satu ayat harus menafsirkan ayat lain. Jangan membunuh dalam kitab Keluaran 20:13 bukan berarti menentang hukuman mati. Hukuman mati adalah satu respek sendiri. Jangan membunuh perintah Tuhan. Sebenarnya kalau doa lah. Doa itu Tuhan itu kan tahu kalau saudara berdoa. Tapi kenapa harus saudara berdoa? Karena dua-dua itu beda tafsiran, saudara. Doa ada perintah, saudara. Tuhan itu tahu itu ada doktrin, saudara. Kita hidup bukan berdasarkan doktrin, tapi kita hidup berdasarkan satu perintah Tuhan. Saudara itu mengatakan jangan membunuh. Saya mengatakan Allah itu kasih dan Maha Pengampun. Memang Allah kasih, loh. Tapi Allah juga murka, saudara. Seringkali hamba Tuhan itu mengorbankan satu sisi lain tidak pernah dikotbahkan. Itu menjadi penyesatan. Katakan Allah kasih dan Maha Pengampun sehingga timbullah hipergrace. Semuanya diampuni, memang diampuni atau makasih, tapi ada mentoknya. Pak, istilah kasarnya itu ada suatu apa sudah notok itu Tuhan pasti juga murka. Apa Tuhan tidak pernah marah? Apa Tuhan tidak pernah murka? Pernah. Dia Maha Pengampun, mengampuni. Tapi ilah kata-kata pada waktu saudara mengaku dosa hadapan Tuhan, Dia mengampuni, dikatakan Dia Allah yang setia dan adil. Setia berarti Dia mengampuni, tapi adil adalah hukuman jalan terus. Saudara. Enak kalau saudara mencuri, membunuh orang, minta saudara betul-betul bertobat secara serius, saudara. Tapi adil, saudara. Nggak bisa, nggak jalan, saudara. Adil tanggung jawab saudara waktu membunuh, saudara. Makanya jangan main-main dengan dosa, saudara. Kan saudara memandang jangan Allah cuma kasih toh. Allah juga adil. Adil itu juga menyangkut bahwa Dia bisa menggerakkan pemerintah untuk membalaskan sesuatu murka pada orang yang dibunuh, saudara. Sehingga ayat itu tidak bisa dijadikan dasar, tidak ada hukuman mati. Saya secara pribadi, berdasarkan Alkitab, bukan pribadi saya, setuju bahwa hukuman mati dijalankan menurut berdasarkan Alkitab biasa. Saudara, masalah senang atau tidak senang pada waktu Yesus mengasihi Paulus, itu semua ada kedaulatan Tuhan. Kenapa satu dihukum mati, kenapa tidak dihukum mati? Kenapa Paulus pada waktu dia jahat bukan tidak dihukum mati? Kenapa lainnya dihukum mati? Saudara, saya kasih contoh pada waktu Petrus dan Yakobus di penjara. Saudara, kenapa Yakobus dipenggal kepalanya? Saudara? Kenapa Petrus tidak? Saudara? Dua-dua sama-sama di penjara. Saudara. Dua-dua mau dibunuh oleh Herodes. Tapi kenapa Tuhan melindungi Petrus, tidak melindungi Yakobus? Tidak tahu. Saudara. Itu hak pribadi, itu istilah kasarnya sakarapi Tuhan. Kedaulatan Tuhan kita tidak bisa membantah. Dan kita tidak bisa mengatakan, loh kok tidak adil ya, dua-dua rasul sama-sama hebat, Yesus melindungi Petrus, tidak melindungi Yakobus. Saudara, kita nggak bisa jadi penasihat Tuhan. Apa yang diputuskan Tuhan? Dia mau mengampuni Paulus, silakan mengampuni Paulus dengan Yudas. Itulah hak daripada Tuhan. Dan kita juga tidak boleh masuk dalam ranah seperti itu. Saudara. Ulangan 29 mengatakan hal yang misteri. Jangan coba-coba kita menghampiri hal yang misteri. Kita berdasarkan firman Tuhan. Saudara, yang terakhir satu ayat itu menafsirkan ayat yang lain. Itulah tafsir Alkitab yang betul. Satu ayat harus diperhatikan dengan ayat lain. Kedua, kalau saya menafsirkan ayat, jangan sampai pikiran kita dulu ada masuk pada ayat yang sebetulnya ayat itu ada masuk ke pikiran kita. Sehingga timbullah satu hal yang pandangan yang baik. Keputusan terakhir penjelasan saya
hukuman mati adalah Alkitabiah. Amin. Terima kasih Pak Liman, satu pemaparan yang mencerahkan kita, sehingga kita punya pandangan yang semakin luas ya, semakin luas tentang Alkitabiah atau tidak hukuman mati itu dijalankan ya. Bapak Ibu, silakan Anda mencerna dari keterangan masing-masing yang hari ini punya kesempatan dan berkenan memberikan pandangan ya. Luar biasa kita punya acara hari ini. Nah, Bapak Ibu, hari ini juga hadir seorang advokat yang tadi saya tunggu, kok tidak masuk-masuk ya, Bapak Yunus Timotius. Pak Yunus, Bapak seorang advokat, silakan Bapak berbicara mengenai hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah. Tadi saya memang punya pandangan ya, bahwa di dalam Alkitab 10 perintah Allah, perintahnya singkat sekali, jangan membunuh. Tetapi saya bilang juga pemerintah ternyata adalah hamba Allah dalam Roma 13. Dan pemerintah ini tadi yang berasal daripada Allah itu bisa menyalurkan murka Allah kepada orang-orang yang jahat. Sehingga pemerintah tidak salah loh jika harus melakukan eksekusi hukuman mati kepada siapa? Orang-orang tertentu yang tidak bisa ditoleransi lagi perbuatan jahat mereka. Silakan Pak Yunus, Anda dari sisi hukum saya tunggu tadi. Ya, baik, terima kasih Pak Roni. Sebenarnya kan bahasan kita ini kan dari sisi Alkitabiah ya Pak ya? Iya. Iya. Ya, saya takut kalau saya bahas dari si hukum malah nanti jadi melenceng dari ini kita, dari topik kita. Oke lah. Ya, paling tidak gini Pak, dari hukumnya itu Bapak cerita supaya kita dapat masukan Pak. Oh, hukumnya seperti ini. Terus kemudian Bapak silakan bawa masuk ke Alkitab. Jadi secara ketatanegaraan, hukuman mati itu diberlakukan di Indonesia menjadi hukum positif. Ya. Sama dengan beberapa negara lain di dunia, saya ambil di ASEAN saja. Di ASEAN, Thailand itu memberlakukan hukuman mati. Laos, Myanmar itu memberlakukan hukuman mati. Di Asia, China memberlakukan hukuman mati. Beberapa negara di Timur Tengah yang sangat kuat ya dengan keagamaan, Arab Saudi misalnya, Iran, Irak, itu juga memberlakukan hukuman mati. Nah, bagaimana dengan Amerika? Ini negara superpower kan? Polisinya dunia. Ternyata di Amerika pun hukuman mati diberlakukan. Oke. Jadi intinya, kalau di Indonesia berlaku hukuman mati, kita sebagai warga negara Indonesia, kita nggak bisa apa-apa, karena itu adalah hukum positif. Kita mau bilang ini bertentangan dengan ini dan itu sudah hukum positif, nggak bisa nggak harus berlaku. Oke, itu dari sisi hukum, bahwa hukuman mati itu masih menjadi hukum positif di Indonesia, lepas dari pro kontra. Ini ada kelompok hati, hapus hukuman mati. Tapi ya selama masih ada di dalam hukum di Indonesia dan masih diberlakukan, ya nggak bisa nggak. Dan sampai sekarang kan sudah beberapa kan yang sudah dieksekusi mati, ya khususnya narkoba gitu ya, itu sudah dieksekusi mati. Kemudian sekarang dari sisi Alkitab, nah mungkin menarik bagi kita untuk, atau saya untuk mempertajam lagi hukuman mati menurut Alkitab dan hukuman mati menurut Yesus. Ya, Alkitab kita kan terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama, kalau kita baca, hukuman mati itu diberlakukan. Kalau kita baca itu di Raja-Raja 1, Raja-Raja 2, itu cerita pembunuhan lagi. Ya, itu raja untuk naik, itu bunuh dulu. Pokoknya
bukan cuma hukuman mati lagi di sana, tapi udah tidak ada hukuman pun, pokoknya mati mematikan itu sudah menjadi hal biasa. Kemudian hukum Taurat berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itu di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru kita lihat, ada perempuan yang berzina, kemudian diberlakukan juga hukum Taurat dengan orang mau merajam sampai mati. Kemudian Stefanus, bahkan Tuhan Yesus sendiri dihukumnya hukum apa? Mati, digantung di salib. Nah, saya mencoba untuk melihat kaitannya ini, dan saya kaitkan juga dengan yang ramai diperbincangkan, perpuluhan. Perpuluhan kan pro kontra. Ada yang bilang itu berlaku sampai kiamat itu masih berlaku. Ada yang bilang sudah tidak berlaku. Coba lihat mana dan kapan Yesus mengajarkan perpuluhan, ya kan? Nah, terjadi pro kontra. Tapi yang terjadi adalah karena di Perjanjian Lama hukum Taurat memberlakukan perpuluhan, sampai hari ini gereja tetap mengikuti perpuluhan. Lepas di Perjanjian Baru ternyata dicari-cari mana ya ketentuan tentang perpuluhan ya. Tapi karena Alkitab adalah terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kalau di Perjanjian Baru tidak disebutkan, tidak dijelaskan, tapi juga tidak dilarang, ya sudahlah kita ikut aja yang di Perjanjian Lama. Nah, kalau ini kita berlakukan juga dengan hukuman mati, apa Yesus ada mengajarkan tentang hukuman mati? Yesusnya mengajarkan tentang hukum kasih. Tapi secara jelas, tegas, Tuhan Yesus nggak pernah bilang dilarang lagi saat ini dan seterusnya untuk hukuman mati. Koreksi saya kalau memang ditemukan ayat seperti itu ya, tapi rasanya sih nggak ketemu dengan ayat seperti itu. Yang intinya Yesus melarang adanya hukuman mati. Kalau Yesus punya firman seperti itu, udah itu aja kita ikuti firmannya Yesus, ya. Tapi sayangnya kan nggak ada. Nah, oleh karena itu, sepertinya di Perjanjian Baru dan bahkan sampai hari ini merujuk pada Perjanjian Lama, berarti Alkitab tidak melarang. Nah, itu tidak melarang adanya hukuman mati. Bahwa Alkitab mengatakan tidak setuju, itu kita tafsirkan sendirilah dengan adanya hukum kasih dan sebagainya. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau ditanya saya pribadi, pemahaman Pak Yunus tentang Alkitab, tentang hukuman mati bagaimana? Ya suka nggak suka dengan hukuman mati, kecuali ya memang itu jangan membunuh. Satu, jelas, tegas. Tetapi di dalam ayat-ayat yang lain dan peristiwa-peristiwa yang lain, itu seolah-olah dibenarkan. Nah, jadi kembali kepada kita lah. Mau setuju kata Alkitab itu boleh, mau tidak setuju kata Alkitab tidak boleh. Maaf Pak Roni, bagi saya advokat dan saya orang Kristen, saya mau bagi yang setuju ya silakan, bagi yang nggak setuju juga silakan. Sama di negara ini berpuluh tahun sampai sekarang, sampai kapanpun pro kontra hukuman mati masih terus Pak. Jadi nggak penting bagi saya untuk kita debat, nggak usah lah ya, nggak usah kita diskusi tentang kata Alkitab boleh, kata Alkitab nggak boleh. Masih banyak hal-hal lain yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita daripada membicarakan mengenai hukuman mati, kata Alkitab boleh atau enggak gitu ya. Tapi kalau ini menjadi bahan bahasan ya silakan aja. Tapi saya pribadi, saya nggak terlalu tertarik. Mungkin karena saya seorang advokat Pak ya, saya tunduk kepada hukum positif bahwa negara kita masih memperlakukan, ya udah terjadi. Tapi kalau saya jadi hakim, saya setuju dengan Pak Roni. Kalau saya jadi hakim, saya mesti memilih alternatif hukuman yang lain. Ya? Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Yunus. Pemaparannya menjadi berkat tersendiri buat kita yang mengikuti malam hari ini. Oke, masih ada teman-teman yang lain. Silakan, ada Pak Rudi, Pak Cudwi, Pak Yuce
yang mau menyampaikan pandangannya silakan. Pak Rudi mungkin? Saya menyimak dulu Pak Roni. Gitu ya. Oke, Pak, Iya, Pak. Rudi. Mungkin Pak Yoja atau Pak Chunlui silakan. Ada Bu Ripka apa ini? Pak Liman kalau sudah waktunya ngesum boleh balik kanan Pak. Terima kasih Anda sudah hadir. Silakan Pak Chunlui. Jadi kalau membunuh dengan hukuman itu beda ya. Iya. Membunuh itu orang Tidak ada salah dibunuh. Salah tapi dibunuh. Tapi Iya. kalau hukuman itu jenisnya sudah merupakan hukuman. Iya. Nah kemudian mengenai memang di dalam hukum Taurat itu ada hukuman mati. Tetapi kan kita sudah tidak di bawah hukum Taurat lagi. Iya. Nah kemudian itulah alasan kenapa Yesus juga tidak menghukum perempuan yang berzina. Iya. Nah karena ada masalah pengampunan dan masih memberi kesempatan untuk bertobat. Nah jadi mengenai kalau apakah hukuman mati dibolehkan atau tidak, itu seperti Pak tadi yang advokat itu ngomong. Jadi Pak Yunus ya. Daripada hukum positif yang berlaku di masing-masing negara. Karena pemerintah diberi wewenang untuk menjalankan hukuman. Ya itu saja dari saya. Iya, oke Pak Chunlui, terima kasih. Justru di acara ini kita bisa menambah wawasan. Karena di dalam acara ngobrol santai dengan akal sehat, kita saling tukar pandangan. Bukan untuk berdebat, tetapi saling memperkaya. Dengan pandangan masing-masing, memperkaya kita, demikian luar biasa. Silakan, ada yang lain. Bu Ripka mungkin. Bu Ripka ada yang mau disampaikan Ibu? Silakan Ibu. Oh, udah, ya. Tidak ada Pak. Iya Bu. Ya Bu Ripka. Ya. Terima kasih. Siapa yang oke? Advokat mengenai menyinggung masalah persepuluhan. Nah sekarang gimana penjelasan Pak Roni tentang persepuluhan? Ya, persepuluhan itu begini. Buat saya santai saja Pak. Misalkan. Berarti kan ada dua pandangan kan, ya. Ada dua pandangan. Yang pertama, persepuluhan harus dilakukan. Pandangan kedua, persepuluhan zaman sekarang tidak usah dilakukan. Nah, jika banyak yang ikuti pandangan kedua, berarti kan sudah tidak perlu dibahas. Ya. Tetapi justru orang-orang yang menganggap persepuluhan harus dilakukan sampai zaman sekarang. Saya tinggal membuktikan satu langkah saja. Persepuluhan zaman dulu itu yang menerima dan menikmati siapa? Oleh Tuhan sebagai pemilik, itu diberikan kepada siapa? Itu yang paling penting. Kalau memang Anda suku Lewi, silakan ambil. Tetapi kalau Anda bukan suku Lewi, jangan Anda sentuh, begitu loh. Nah, sehingga otomatis itu memberikan kesadaran kepada penerima dan penikmat persepuluhan itu tadi, ya, untuk mereka itu menerima atau tidak. Jangan kamu bukan suku Lewi, kemudian merekayasa satu tafsir firman Tuhan dalam satu bentuk pengajaran yang akhirnya ingin menunjukkan bahwa Anda adalah suku Lewi yang berhak, begitu loh. Seperti saya. Mana mungkin, saya orang Cina suku Hokkien kok mau terima persepuluhan kan tidak mungkin, begitu loh. Kita kembali kepada kitab suci. Demikian Pak Chunlui, terima kasih. Ya, Pak Roni. Ya, silakan. Memang kalau bicara tentang Alkitab, ya Pak Yuda silakan. Itu hukum kasih ya. Tapi kan kita ada di negara yang telah memproduk hukum, di antaranya adalah hukuman mati. Iya, Pak Yuda.
Sedangkan tadi sudah dijelaskan bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Iya, di Roma 13 tadi. Iya. Ya. Jadi ya memang ini paling ya cuma kita sekedar ngobrol-ngobrol aja. Iya, ngobrol bahwa aja. Memang mereka yang menerima hukuman mati ini sudah melalui suatu proses yang panjang dengan pengambilan keputusan yang tentu hakim juga ada yang punya hati nurani yang memang berat untuk mengambil keputusan, tapi setelah melihat dari pelaku yang memang layak mendapatkannya, ya apa boleh buat. Tapi bagi saya sih tidak ada masalah kalau memang itu dia layak menerima hukuman mati. Itu kenapa? Itu akibat dari perbuatannya perbuatan sendiri. Nah, itu dia kan, hukuman mati ini hanya dilaksanakan oleh hukum yang memang layak melaksanakan. Hukum positif ada tadi. Berbuat jahat, mereka hakimi, mereka hukum. Jadi hukum rimba. Nah, mereka yang melakukan itu pasti mendapat hukuman. Walaupun orang yang mereka hakimi ini seharusnya dia mendapat hukuman mati, tapi dia dihakimi tanpa proses hukum. Iya. Jadi ini yang mungkin satu perbedaan yang harus kita lihat. Harus kita lihat bahwa walaupun orang yang mereka hakimi itu selayaknya mendapat hukuman mati, tapi karena dia proses tanpa proses hukum, orang itu dia layak. Nah, hukum mati itu dilaksanakan oleh penegak hukum dengan aparat yang itu. Kalau hukuman mati kan saya lihat kalau umpamanya dia ditembak, itu kan mereka yang menembak itu nggak tahu siapa. Jadi pelurunya siapa ya? Pelurunya siapa, jadi tidak membuat rasa bersalah rasa bersalah dari. Jadi bagi kita hukuman mati, karena memang ini tadi juga sudah dikatakan bahwa itu memang sudah produk hukum yang positif di Indonesia, kita terima. Dan kita sebagai orang Kristen, walaupun kita tidak boleh puas dengan orang yang menerima hukuman itu, kita layak untuk mendoakan keluarganya. Terima kasih. Semoga keluarganya itu menjadi satu pelajaran dan diselamatkan melalui peristiwa ini. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Yojo, pandangannya sangat mencerahkan buat kita. Sebelum kita berpisah, kita akan tayangkan. Sebentar Pak Yunus. Saya kasih pengumuman dulu. Silakan. Setelah itu baru Pak Yunus. Kita akan umumkan acara kita di minggu depan dan hari Selasa mendatang. Selasa di Roniswono Bible Study, kita akan membahas ajaran sesat zaman now. Tanggal 6 September pukul 19.00. Kita dikagetkan dengan satu video dari seorang pendeta yang masih muda di dalam usianya. Dia berkata bahwa Roh Kudus berbicara dengan dia agar supaya jemaat transfer dana hari ini sebelum jam 2 siang. Kita akan bahas itu. Kemudian minggu depan, 2 minggu mendatang, ya Jumat pertama dan Jumat ketiga, kita akan berjumpa dengan ngobrol santai dengan akal sehat lagi, yaitu doamu dijawab Tuhan. Kita akan membahas dari kesaksian video seorang yang bernama Teddy Hung. Ini dia juga punya banyak bisnis prostitusi, kasino, terus kemudian dia juga bos triad di Hong Kong, yang akhirnya
dia menerima Tuhan Yesus dan dia bertobat. Nah, Bapak Ibu, itulah pengumuman kita punya acara mendatang. Sekarang silakan tambahan dari Pak Yunus sebelum kita berpisah. Baik Pak Roni, terima kasih. Ada dua hal Pak. Yang pertama, hukuman mati yang diberlakukan di Indonesia pun tidak dilakukan sembarangan. Ya, jadi kejahatan yang memang berat, sangat tidak manusiawi. Nah, pembunuhan pun tidak semua dikenakan hukuman mati. Ya, itu yang perlu kita catat bahwa pemerintah pun sudah mempertimbangkan. Itu adalah upaya hukuman yang tertinggi dari seluruh hukuman yang diberlakukan di Indonesia. Ada persyaratan-persyaratannya, tindak pidananya dan pasal-pasalnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mohon maaf saya sedikit kasih informasi tentang perpuluhan tadi dari Pak Roni. Pak Roni bilang ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan bahwa perpuluhan itu wajib dan silakan dijalankan. Pendapat kedua yang mengatakan tidak wajib dan silakan tidak dilaksanakan. Saya sejak Oktober 2021, saya menjadi pendeta dan jadi gembala, Pak. Ya. Nah, karena saya pendeta dan gembala. Beda ya, pendeta yang bukan gembala ya. Nah, saya pendeta dan gembala, saya menggembalakan jemaat. Nah, pertanyaannya, Pak Yunus, bagaimana sikapnya terhadap perpuluhan? Kan gitu. Iya kan? Nah, saya tidak memilih yang nomor 1 dan saya tidak memilih nomor 2, Pak. Iya. Saya ada nomor 3. Apa itu yang nomor 3? Dan itu yang saya berlakukan di jemaat saya, yaitu 1, untuk persembahan dan juga termasuk perpuluhan. Saya hanya sediakan kotak saja, Pak. Jadi tidak ada kantong gitu ya, atau apalah yang dijalankan begitu ya. Tidak ada. Jadi jemaat mau kasih persembahan silakan, pulang tanpa memberikan persembahan pun silakan. Begitu juga dengan perpuluhan. Kalau dia penganut perpuluhan itu wajib, ya silakan dia mewajibkan untuk dirinya sendiri. Tidak ada juga yang melarang. Dan kita nggak boleh bilang, dosa lo kamu kalau memberikan perpuluhan. Aduh, nggak tepat juga, nggak bijak juga. Ya. Sebaliknya, yang tidak memberikan perpuluhan, kita juga jangan bilang, dosa kamu kalau tidak memberikan perpuluhan. Jadi, apa? Jadilah sebagaimana imanmu. Kalau engkau beriman, perpuluhan itu wajib, silakan berlakukan untuk dirimu. Silakan masukkan perpuluhanmu di kotak persembahan dan perpuluhan. Tapi yang bilang, Pak, saya nggak setuju dengan perpuluhan dan saya nggak mau, silakan juga. Nah, intinya saya hanya mengajar jemaat untuk memberi. Nah, gitu. Memberi, mau dalam bentuk persembahan, mau bentuk perpuluhan, pokoknya memberi. Kalau Tuhan gerakan hatimu, Tuhan bilang, jangan 10%, 50%, dan engkau beriman, ya kasih 50%. Tapi kalau enggak digerakkan sama Tuhan, engkau juga enggak beriman, jangankan 50, jangankan 10%, kasih 10.000 pun dia bilang kegedean. Udah dibagi 2 aja, 5.000 lagi minggu depan. Saya hanya mengajarkan jemaat untuk memberi. Ya, memberi. Setiap apa yang diberi, Tuhan akan balas. Ya. Tugas kita hanya memberi. Percayalah, apa yang kita tabur itu kita akan tuai. Jadi saya Pak nomor 3, Pak. Yang mau memberi perpuluhan, monggo. Yang tidak juga mau memberi perpuluhan karena tidak merasa damai sejahtera, monggo. Nggak ada masalah. Dan secara umum, saya tidak pernah menjalankan persembahan, saya tidak menjalankan perpuluhan. Silakan masukkan ke kotak dan semua masuk ke dalam kas. Saya tidak pakai. Ya, karena saya punya pekerjaan. Jadi semua itu masuk ke kas. Tidak untuk gembala. Itu saja tambahan dari saya. Ya Pak Yunus, terima kasih. Saya tidak ingin melebar keluar dari topik. Nanti ada topiknya sendiri untuk berdiskusi tentang persepuluhan. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir, sudah ngobrol dengan santai, dengan akal sehat. Kita berpisah untuk bertemu di acara yang kemudian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yunus, Pak Yuce, Bu Ira, Pak Rudi, Pak penonton setia video Evangelis Roni Suwono. Jika Anda merasa
terberkati dengan video ini. Mohon bantu like dan share di semua kontak Anda. Saya sedang berjuang bersama dengan Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak dukungan dan empatinya yang Anda berikan kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan Yesus Kristus. Salam damai bagi semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.